Shalom sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-39 ayat 22 sampai dengan 33. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Ia menertawakan kedahsyatan dan tak pernah ketakutan. Ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak ditelannya tanah, dan ia meronta-ronta ketika terdengar bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh ia sudah mengendus perang, gertak para panglima dan pekik pertempuran. Oleh pengertian muka burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia berdiam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Sahabat Alkitab, bayangkan sebuah medan perang kuno. Di antara debu yang mengepul dan suara trompet yang menggema, seekor kuda perang meringkik nyaring. Matanya penuh gairah, kakinya menghentak tanah, dan dia tidak gentar menghadapi deru perang. Di tempat lain, jauh di puncak tebing curam, seekor elang mengembangkan sayapnya. Ia menembus langit dengan presisi dan kekuatan, mencari mangsa dengan tatapan tajam dari kejauhan. Kedua makhluk ini memancarkan kemegahan dan misteri yang membungkam mulut manusia. Dalam Ayub pasal yang ke-39, ayat 22 sampai dengan 30, Allah melanjutkan pidatonya kepada Ayub dengan menunjuk pada dua makhluk yang luar biasa, kuda perang dan burung pemangsa. Di hadapan ciptaan yang begitu gagah, Allah mengajukan pertanyaan, engkaukah yang memberi tenaga pada kuda? Oleh pengertian muka, burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Kuda yang dijelaskan bukan sekedar binatang, ia adalah lambang kekuatan, keberanian, dan semangat juang yang tak tergoyahkan oleh rasa takut. Bahkan, kuda ini tidak hanya gentar terhadap pedang, tetapi seolah makin bergairah saat mendengar bunyi perang. Gambaran ini menjadi simbol dari theophanic splendor, pancaran keagungan ilahi yang menggetarkan. Ayub yang sedang diliputi ketakutan tak akan mampu mengendalikan ciptaan yang tidak takut itu. Maka, bagaimana ia berharap bisa mengendalikan kengerian Allah? Lalu Allah melanjutkan pengajarannya melalui gambaran kehidupan burung-burung pemangsa. Elang dengan daya terbangnya yang tinggi dan sarangnya yang tersembunyi di tebing digambarkan hidup dengan kebijaksanaan. Ketajaman matanya mampu melihat mangsa dari kejauhan dan memberi makan anak-anaknya. Di sini Tuhan tampak terpesona oleh ciptaannya. Ia menceritakan keberanian kuda dan elang dengan kekaguman. Bukankah ini menyiratkan bahwa segala sesuatu yang ia ciptakan memiliki nilai, makna, dan keindahan yang patut direnungkan? Sahabat Alkitab, kita sering merasa gelisah menghadapi masa depan, atau tidak memahami mengapa hidup berjalan seperti sekarang. Sebagaimana Tuhan yang datang kepada Ayub, bukan dengan penjelasan, tetapi dengan pernyataan tentang dirinya, dengan kehadirannya, dan ternyata itu lebih dari cukup. Demikianlah hidup kita yang bergerak dalam irama kebijaksanaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan takjub, bukan dengan tuntutan. Serahkan kekhawatiranmu pada Allah yang lebih besar dari badai, lebih tinggi dari elang, dan lebih kuat dari kuda. Ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya berkuasa atas ciptaan, tetapi Ia juga mengagumi dan menghargai ciptaannya.
Dalam pandangannya, ciptaan bukan sekedar hasil karya, tetapi pancaran keindahan dan karakternya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk melihat keindahan dan kemuliaan-Mu dalam setiap ciptaan. Di tengah kekhawatiran hidup, biarlah hati kami tetap takjub akan kuasa dan hikmat-Mu. Kuatkanlah iman kami untuk percaya bahwa Engkau yang menciptakan kuda dan elang juga memelihara kami dengan kasih yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.